Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara rahimani wa rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan malam ini Allah Ta'ala kembali mudahkan kita untuk bermajlis. Tentunya kita berharap ada tambahan ilmu yang bermanfaat yang nantinya bisa kita petik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada majelis kita di kesempatan kali ini, kita akan bahas sebuah judul hukum dan keutamaan salat berjamaah. Saya nukilkan penjelasan dari Syekh Abdul Azim bin Badawi, penulis kitab Al-Wajiz. Beliau menyebutkan bahwasannya hukum sholat berjamaah adalah fardu ain. Memang di sana ada khilaf, ada beda pendapat. Dan beliau Syekh Abdul Azim bin Badawi, beliau menyebutkan pendapat beliau dan ulama yang diikutinya adalah salat berjamaah hukumnya fardhu ain bagi laki-laki yang terkena kewajiban salat, kecuali kalau ada halangan. Seandainya saja kita tidak memperhatikan pendapat-pendapat yang ada di kalangan para ulama, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan memang seperti itu. Seandainya kita blank, tidak tahulah pendapat-pendapat ulama, mari kita coba simak hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti kita akan melihat seperti apa Nabi sikapnya terhadap orang-orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Perbedaan pendapat antara yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat yang kalau dibahasnya nggak selesai-selesai, terus ada selisih pendapat, dalilnya dan seterusnya gitu. Kita simak bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang tidak mengerjakan sholat secara berjamaah. Kita bacakan hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan kata lain selain demi Allah gitu. Karena maknanya ya sama. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya.
Maksudnya, ya Allah, demi Allah. Beliau kemudian mengatakan, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtabu. Sesungguhnya aku bertekad untuk memerintahkan seseorang agar mengumpulkan kayu bakar. Thumma amura bis-salati fayu'adzan laha. Kemudian aku perintahkan untuk dikumandangkan adzan untuk menegakkan salat. Thumma amura rajulan fayu'amman nas. Kemudian aku perintahkan seorang untuk menjadi imam bagi manusia. Thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa 'alaihim buyutahum. Kemudian setelah itu aku datangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nabi begitu gerah dengan orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Nabi bertekad untuk membakar rumah-rumah mereka. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan bukti kalau Islam itu keras. Islam itu keras atau wonge sing ora kena diatur? Islam keras atau orangnya yang nggak mau diatur? Orangnya yang nggak mau diatur. Orangnya yang nggak mau diajak untuk mendapatkan ridha Allah. Dibakar oleh Nabi rumah-rumah mereka. Karena apa? Tidak mengerjakan salat secara berjamaah. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini untuk sesuatu yang biasa-biasa saja atau sesuatu yang teramat penting ini? Sesuatu yang teramat penting. Sesuatu yang sangat penting sekali dalam agama kita. Gak mungkin Nabi akan bertekad membakar rumah orang-orang yang tidak hadir berjamaah kalau perkaranya cuma sekedar sunnah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seandainya kita hidup di masa Nabi, kira-kira kita berdiri di barisannya sahabat, orang munafik atau orang musyrik? Ngeri sebenarnya kalau kita hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana kita mengatakan diri kita muslim namun tidak mau mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang ini seorang menyatakan saya Islam, saya bangga dengan Islam, tapi nggak ngikuti ajaran Nabi, ya kayak biasa-biasa saja kayak gitu. Bahkan masih ada juga orang-orang yang mencela syariat Islam, mencela syariat yang dibawa oleh Nabi, terus ngaku muslim kayak gitu. Seandainya kita hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan sholat di belakang beliau, ataukah kita termasuk orang-orang yang diancam rumahnya untuk dibakar? Lihat kondisi kita sekarang ini. Kalau dengar adzan atau bahkan sebelum adzan berkumandang kita sudah siap-siap, insya Allah kita itu di barisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat.
Namun kalau seandainya adzan berkumandang, cuma sekedar ada aktivitas, ada pertemuan, adzan berkumandang, berhenti, stop. Adzan berhenti, lanjut lagi kegiatannya. Kayak gue orang, hah? Gitu apa tidak? Sebagian kaum muslimin ketika adzan berkumandang berhenti dari acara rapat, pertemuan, stop. Tapi orang marah nih, suara adzan. Berarti orang paham, hayya 'alas shalah gitu. Gak paham atau tidak tergerak hatinya, ngerti tapi ya, atau Ustaz kita anggap saja mereka berpendapat hukumnya sunnah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Hadis yang kedua disebutkan oleh beliau, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah juga. Sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwasannya Nabi SAW kedatangan seorang laki-laki buta. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, aku enggak punya penuntun untuk sampai ke masjid. Buta. Jemaah Masjid Bayangkara ada yang buta selama ini? Hah? Gak ada. Orang ini datang kepada Nabi. Orang ini kondisi matanya tidak bisa melihat. Kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak punya orang yang menuntunku untuk sampai ke masjid." Kemudian orang tersebut meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk sholat di rumah saja. Orang buta minta keringanan, melek minta keringanan ya. Tapi kan sanggup Ustaz sholat di rumah? Ya sah. Tapi apakah dapat pahala atau tidak? Itu urusan lain. Sahnya ya sah. Kemudian orang tersebut meminta keringanan kepada Rasulullah untuk salat di rumahnya. Kemudian Rasulullah memberikan keringanan. Ketika orang itu berpaling dari sisi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Hal tasma'un nida bis salah?" Wahai fulan, apakah kamu dengar azan panggilan untuk salat? Ada na'am, orang itu mengatakan, "Iya, aku dengar panggilan azan." Apa kata Nabi SAW? "Idzan fa'ajib." Kalau kamu dengar, maka penuhilah panggilan tersebut. Buta diperintahkan untuk datang ke masjid. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jangan bapak-bapak ini jangan jadi laki-laki solehah ya Pak ya. Dengan alasan aku nang masjid dan marah mau kayak pamer kayak gitu. Nang masjid dan aku orang bisa nata ati, mukdarani ria pamer gitu. Ibadah yang tidak bisa disembunyikan ya ditunjukkan, nggak bisa disembunyikan. Salat berjamaah, saya juga berjamaah Ustaz sama jin. Ngerti apa? Ngerti jamaah sama jin gitu. Astagfirullahaladzim. Ini ibadah yang memang harus dinampakkan. Tinggal bagaimana orang memaksimalkan nata hati. Ketika mau datang ke masjid ya nata hati. Makanya ada jeda antara azan sampai iqamah. Itu kesempatan untuk apa sih? Untuk mempersiapkan diri kita mau menghadap kepada Allah. Kita harus nata hati. Karena apa kita memenuhi panggilan tersebut?
Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Orang buta aja itu kata Nabi, idzan fa'ajib, kalau demikian, kalau kamu dengar, penuhi panggilan tersebut. Padahal di saat itu disebutkan dalam riwayat yang lain, ada hewan-hewan yang buas antara rumahnya sampai ke masjid. Subhanallah. Sempat viral juga video tentang orang yang buta yang ada tali dari rumahnya sampai ke masjid. Dari rumahnya ada tali. Buat apa? Buat pegangan. Motor anak, speed anak, hati yang hidup orang anak. Hatinya ya hidup, jadi nggak terpanggil sampai ke masjid. Panas? Enggak ada yang panas di kita. Panas ya ringan banget gitu. Sekilo lebih orang buta itu bisa mendeteksi. Saya punya teman dulu orang Badui buta, Masya Allah. Kalau ke masjid dia ada yang ngantar. Nanti kalau pulang ada teman yang kasihan ngantar pulang, Masya Allah. Tapi kalau seandainya enggak, dia berjalan sendiri. Enggak punya mata, tapi hatinya hidup, sehingga terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sami'a an-nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min 'udhrin." Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Man sami'a nida, barang siapa yang mendengar seruan panggilan untuk salat, siapa yang mendengar adzan, falam ya'tihi, kemudian tidak mendatanginya, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, tidak sempurna salat baginya, illa min udhrin, kecuali kalau dia punya halangan, kecuali kalau dia punya uzur. Uzur itu apa? Uzur seperti mau buang hajat. Uzur seperti apa? Misalnya ya tertidur, ya nggak bisa datang, tidur, tidak mendengar adzan, bangunnya setelah selesai salat berjamaah misalnya. Itu uzur. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang betapa pentingnya salat berjamaah. Nabi sampai mengancam akan membakar membakar rumah orang-orang yang tidak hadir jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan tidak ada salat untuknya. Nabi mengatakan kepada orang yang buta, kalau kamu dengar, penuhi panggilan adzan. Ini penekanan yang begitu kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan mau ngambil pendapat sunnah muakkadah, mau ngambil pendapat fardu kifayah, silahkan. Tetapi ya tentunya masing-masing akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masalah panjenengan mengambil pendapat itu. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan tentang keutamaan salat berjamaah. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim, beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah
salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Bukan hanya sekedar 100% gitu ya. Kalau 100% berarti ya dapat berapa? Ngerjakan dapat pahala segitu juga. Berapa? Berarti kan cuma 2 ya. Ini balasannya luar biasa, 27 kali lipatnya. Seandainya kita ada penawaran cuma 3 kali lipat atau 2 kali lipat sajalah, dalam urusan dunia kita pasti langsung akan berpindah tempat. Mas, dodolan aja nang kono, kayak nang pinggir sekolahan, badine akeh. Nang kono pira sedina uli 1.000, nang kana bisa ngantek 300.000. Mesti langsung melayunan. Itu dalam masalah dunia. Baru 3 kali lipat sudah langsung begitu tergiur. Tetapi sebagian orang itu enggak bergeming dari tempat sholatnya di rumah ketika ditawarkan hadis semacam ini. 27 kali lipatnya. Itu enggak tergerak sama sekali untuk meninggalkan rumah, untuk berburu pahala yang begitu besar. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini muttafaq alaih. Kemudian hadis yang setelahnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fil jamaah tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Salat seorang bersama jamaah itu dilipat gandakan pahalanya atas salat seorang di rumahnya dan juga di pasarnya. Salat berjamaah di masjid itu lebih afdal, lebih baik, dilipat gandakan pahalanya jika dibandingkan salat seorang di rumahnya dan di pasarnya. Disebutkan dalam hadis ini 25 dhifan, 25 kali lipat. Apa sebabnya? Kok kelipatannya sangat banyak sekali? Nabi mengatakan wadzalika, yang demikian itu dikarenakan annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, yaitu ketika seorang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Ini mengisyaratkan, Pak, Bu, ketika panjenengan hadir ke majelis taklim atau panjenengan hadir ke salat berjamaah, wudunya di rumah, kecuali kalau sudah wudu kemudian batal. Annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, orang yang dia berwudu dan membaguskan atau menyempurnakan wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa salatu, dan tidak ada yang menjadikan dia keluar ke masjid kecuali salat. Jadi yang menjadikan dia tergerak wudu kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid itu cuma salat. Bukan karena ada COD-an gitu ya. COD-an pas maghrib di masjid, di halaman masjid Bayangkara. Bukan kayak gitu. Tetapi murni dia keluar dari rumahnya memang karena salat. La yukhriju illa salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkah sekali, melainkan dia akan ditinggikan 1 derajat dan dihapuskan darinya 1 kesalahan. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah sampai ke masjid. Masya Allah, setiap langkah akan mendatangkan bonus berupa ditinggikan derajat.
dan akan dihapuskan darinya dosa dan kesalahan. Masya Allah, keberuntungan yang teramat besar. Kalau ada yang bertanya, Ustadz bagaimana? Sekarang pakai gas, ke masjid tinggal gas, atau pakai sepeda. Apakah dapat keutamaan tersebut? Serahkan kepada Allah. Kalau seandainya memang rumah masih terjangkau dengan jalan kaki, jalan kaki. Kalau seandainya masjidnya itu jauh, maka ya tentunya pakai kendaraan tidak mengapa. Dan Allah Maha tahu, dan Allah Ta'ala Maha memberikan balasan yang terbaik. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ. Ketika seorang sudah salat, maka senantiasa para malaikat mendoakan orang tersebut selama orang itu masih berada di tempat salatnya. Orang datang ke masjid, kemudian dia mengerjakan salat. Selama dia masih di tempat salatnya tersebut, malaikat akan mendoakan orang tersebut. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah salawat untuknya. Ya Allah, kasihanilah dia, sayangilah dia, atau rahmatilah dia, seperti itu. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadara as-salata. Dan seorang dianggap terus dalam kondisi salat ketika dia itu menunggu salat yang berikutnya. Maka keberuntungan yang teramat besar ketika seorang antara maghrib dan isya duduk di majelis taklim, kemudian menunggu datangnya waktu isya, pahala akan diberikan terus untuknya. Berupa pahala apa? Dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Masya Allah, antara maghrib dan isya ya kira-kira sejam gitu ya. Tarawih sejam pernah? Tarawih sejam pernah? Kalau di masjid ini tarawih sejam? Setengah jam Pak, setengah jam. Masya Allah, panjenengan kalau di majelis taklim duduk nunggu sholat yang berikutnya, luar biasa. Terus dianggap sedang mengerjakan sholat selama seorang menunggu datangnya sholat. Maka jangan tengok jam kira kurang-kurang menit-menit, jangan kayak gitu. Jangan sebelah di sini masjid ya. Gak perlu seperti itu, sudah ditunggu aja, dinikmati. Pegel ya lumayan, ya bisa geser kan. Jenengan bisa semendes titik, selonjor setitik, kadang-kadang kiwe, kadang-kadang tenang, gantian, gak ada masalah juga. Apa tuh mana Ustaz mau main Pak, bener jago gitu, kayak gitu, gak ada kan? Enggak, santai aja dibuat majelisnya. Yang penting kita tetap konsentrasi. Aja di samping turu, majelis itu. Harap oleh apa? Ya oleh berkah. Alhamdulillah oleh kaca api gitu ya. Tapi eman-eman kalau kita di masjid kemudian kita tidur gitu sayang. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah luar biasa. Apalagi panjenengan di pagi hari subuhan sampai syuruk ditunggu gitu ya. Waktunya kan lumayan panjang, ada majelis taklim, nanti jenengan dapat pahala apa? Haji dan umrah. Kemudian jenengan selama itu dianggap sebagai mengerjakan sholat, Masya Allah, pahala yang melimpah. Cuma lebih penting duit, ya? Ya betul tidak? Penting duit lupa? Penting duit apa penting pahala? Kenyataan menjawab duit lebih penting. Kenyataan di kita. Kalau pahala jelas, Masya Allah, mendatangkan bahagia di dunia, untuk bekal nanti kehidupan akhirat.
Namun kenyataan orang mendahulukan, apa sibuk banget kok gitu kan. Diajak seminggu sepisan aja untuk ngerjakan sholat syuruk seminggu sepisan angel. Karena apa? Duit itu lebih penting. Orang belum jawab. Padahal ya ngerti. Astagfirullahaladzim. Itulah kita. Kalau nggak dipaksain gitu ya, dipaksain dengan 50.000 kayaknya nggak mau. Seandainya sekarang ada mau kesini, pokoknya yang sholat syuruk 1.000, insya Allah aman. Sing tekan ngumpuli karo Jumatan, ngumpuli Jumatan dia dijamin gitu 1.000. Saya suka orang anak saya sejam, masya Allah. Ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Nabi SAW menjanjikan balasan yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang berjalan dari rumahnya menuju masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang pergi menuju masjid, waraha, kemudian kembali. Siapa yang pergi menuju masjid kemudian kembali lagi, a'addallahu lahu nazalahu minal jannah kullama ghada aw raha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan karunia untuknya di dalam surga setiap dia pergi dan juga setiap dia kembali. Allah siapkan karunia baginya di dalam surga setiap dia pergi dan juga kembali. Masya Allah, luar biasa sekali. Ketika mendengar tentang keutamaan salat berjamaah, ada sebagian muslimah yang begitu terpanggil. Bapak-bapak nggak terpanggil, ternyata muslimah ada yang terpanggil. Apakah wanita juga menghadiri salat berjamaah? Wanita boleh menghadiri salat berjamaah. Boleh hadir ke masjid, menghadiri salat berjamaah boleh. Namun disyaratkan muslimah tersebut untuk menjaga dirinya agar tidak menimbulkan fitnah dari pakaiannya, dari wewangiannya, perhiasannya, harus dijaga itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya muslimah memang boleh ke masjid salat berjamaah, namun salat mereka di rumah mereka lebih baik. Sebagian muslimah bertanya, "Ustaz, bagaimana? Kita pengen dapat pahala 27 derajat. Kita pengen dapat pahala dalam riwayat yang lain 25 derajat seperti laki-laki. Kita di rumah." Maka ingat kata Nabi SAW, "La tamna'u nisa'akumul masajidah." Jangan larang istri-istri kalian untuk datang ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Sedangkan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Lebih baik sudah. Kalau ada muslimah yang saya pengen ke masjid pokoknya dapat 25 derajat. Ingat, di rumah panjenengan Bu, itu lebih baik. Lebih dari berapa berarti? Lebih dari 27 derajat. Lebih daripada 25 derajat. Kecuali kalau panjenengan punya maksud lain datang ke masjid. Untuk apa? Menghadiri majelis taklim misalnya. Ada keberkahan tersendiri. Atau panjenengan mungkin berdonasi buka bersama seperti tadi sore, seperti besok misalnya panjenengan pengen datang kemudian ngantar makanan dan lain sebagainya, gak ada masalah. Namun sekali lagi ketika muslimah datang ke masjid itu tolong dikondisikan, jaga diri panjenengan wahai para muslimah, karena panjenengan itu adalah fitnah terberat bagi laki-laki.
dijilbabi men ora menarik. Itu prinsipnya pakaian muslimah. Nek dijilbabi kok tambah menarik, lebat sapa ya. Ini kan bahaya kalau seperti ini. Dibungkus biar tidak menarik, dibungkus kok jadi malah menarik gitu kan? Ya bisa usah dibungkus baik. Kesimpulan salah bungkus berarti kayak gitu. Agar tidak menimbulkan fitnah. Jadi kalau sekarang dibungkus kemudian bentuk tubuhnya muncul nampak, maka ya repot kalau seperti itu. Ya para muslimah harus dicek bagaimana penampilan panjenengan wahai para muslimah di hadapan suami dengan bagaimana penampilan panjenengan ketika keluar rumah mau ke masjid. Apik ndi jajan? Nek apik metu berarti ada kesalahan kayak gitu. Di hadapan suami biasa, pas harap metu rumah resik-resik dan lain sebagainya. Bapak ibu ngurus dada atau astagfirullah. Yang seharusnya di rumah itu lebih baik daripada ketika mau keluar. Harus lebih baik. Jangan dikira muslimah yang pakai jilbab besar kemudian kelihatan sembrot dan lain sebagainya ketika keluar. Di rumah itu biasa-biasa. Di rumah itu justru mereka itu akan menampakkan keindahannya untuk suaminya. Sing paham, nek ora paham ya ora kaya gitu. Sing paham ya kayak gitu. Di rumah dandan, di rumah pokoknya tampil super di hadapan suaminya. Kalau pasar metu ya sekanane bae lah, sanane gitu. Masyaallah kiram, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ingat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Ayyuma imra'atin asabat bukhuran, wanita mana saja yang dia itu terkena bukhur. Bukhur itu apa? Bukan minyak wangi ya, istilahnya apa? Parfum tapi dari asap kayu, gaharu dan sejenisnya yang harganya mahal, dibakar, itu diletakkan di bawah apa? Pakaian yang sudah digantungkan. Wanita mana saja yang dia terkena bukhur, fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah dia hadir salat Isya bersama kami. Wengi-wengi barawuli gitu ya. Kalau pakaiannya terkena wewangian. Karena bukhur ini adalah tajam banget wanginya gitu. Dan itu ya untuk laki-laki ketika keluar rumah pakaiannya seperti itu, wangi. Kalau di zaman kita sekarang ini, di masyarakat kita, sing akeh nggo parfum siapa? Hah? Bapak-bapak ditakoni tuku parfum kapan Pak terakhir? Arep badan. Gandum. Astagfirullah, senteng uwis. Harusnya bapak-bapak itu lebih maksimal ini. Iya sunnah, tapi kan larang. Nah itu ngikuti sunnah, nah ngikuti Nabi SAW tentunya perlu biaya pengorbanan. Cuma ya seperti itulah kondisinya. Muslimah kalau pakai parfum sekorete gitu ya, bapak-bapak ya sekorete gitu. Sekorete. Itu yang terjadi, padahal harus kebalik. Muslimah di dalam rumah ya sewangi-wanginya gitu. Kalau di dalam rumah istilahnya ya kumkum karo parfum orang masalah gitu. Kalau di dalam rumah, apakah seperti itu bapak-bapak? Istri-istri panjenengan seperti itu di dalam rumah, wangi, seger, enak dilihat. Naik pasar kondangan lihat aja. Jawabannya kayak gitu biasanya.
Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi para muslimah tidak perlu berkecil hati ya. Ketika Nabi mengatakan rumah kalian lebih baik untuk kalian, ya pahalanya, dari sisi pahalanya juga lebih baik. Namun bukan berarti tidak boleh ke masjid, silahkan. Sekali lagi perlu dijaga adab-adabnya ketika muslimah datang ke masjid. Inilah pembahasan kita di kesempatan majelis kita malam hari ini. Untuk nanti mungkin ada pertanyaan, kita buka di setelah adzan. Adzan terlebih dahulu. Silakan. Ada yang ditanyakan dari materi? Silakan. Bismillah. Awan Ustaz mau tanya ini, kalau anak pernah menjumpai ada orang perempuan itu ikut sholat Jumat, itu apakah hanya cukup sholat Jumatnya aja atau 4 rakaat seperti duhur umumnya? Dia ikut imam kan? Ada imamnya? Iya. Jumatannya ada imamnya? Ada. Sudah. Masa ikut imam? Imamnya 2 rakaat, kita perempuannya sholat 4 rakaat, dari mana gitu? Dia ikut imam lah. Itu hukumnya berarti sholat sunnah. Boleh. Oh, boleh. Ya. Syukran. Mau bertanya tentang di luar tema boleh saya tapi masuk di luar tema tapi masuk bab sholat. Apakah boleh bermakmum dengan orang yang masbuk? Itu yang pertama. Bermakmum dengan orang yang masbuk, orang yang telat sholat kemudian ngasih kode jadi makmum. Kalau yang dimaksudkan di situ untuk mendapatkan fadilah salat berjamaah, sepanjang yang saya ketahui tidak mengapa. Allahu a'lam. Satu lagi terus yang pertanyaan kedua, bagaimana posisi duduk akhir kita apabila kita masuk dan kita masuk ketinggalan, misalnya mau tahiyat-akhir, imamnya sudah tahiyat-akhir, kita belum tahiyat-akhir, untuk posisi duduknya itu kita mengikuti imam tawal atau tetap iftiros? Kita salat untuk diri kita atau untuk orang lain? Pertanyaannya saya tanyakan sama antum. Antum salat untuk diri antum atau untuk salat imam? Ya udah, lakukan untuk diri antum saja. Imam sudah selesai tawarruk, kemudian kita masih di rakaat kedua misalnya, ya sudah, untuk kita saja yang dikerjakan. Wallahu a'lam. Insyaallah dan baik. Siapa ada yang bertanya nih? 1, 2. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya gini Ustaz, kita sebagai makmum pada sholat subuh, maghrib dan isya, pas imam itu membacakan Al-Fatihah, kita itu harus bagaimana Ustaz? Apa cukup mendengarkan aja atau membacakan juga mengikuti gitu Ustaz? Terkait dengan bacaan Al-Fatihah di salat jahriyah, apakah makmum harus membacanya ataukah tidak? Ada beda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan di antara para ulama cukup imam sudah membaca Al-Fatihah, makmum hanya memperhatikan saja, mendengarkan, menyimak saja. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasannya hendaknya apa? Makmum tetap membaca. Namun levelnya sebagiannya menyebutkan tidak sampai menjadi rukun, hanya saja menjadi sesuatu yang wajib. Berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas fil
khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Sampaikan. Bismillah Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, jika kita di sekolahan atau di kantor, itu kita sholat di tempat yang biasa sholat, yang biasa kita sebut musola, apakah itu termasuk masjid? Wallahu a'lam, tidak mengapa seorang seperti di kantor gitu ya, ada musola yang memang di sana digunakan untuk sholat. Wallahu a'lam, tidak mengapa. Apakah dikatakan sebagai masjid? Iya, masjid. Tetapi bukan masjid jami tentunya. Tetap dikatakan masjid meskipun tempatnya itu hanya cukup misalnya 10 orang atau 5, bahkan 5 orang saja. Wallahu a'lam. Yang kedua Ustaz, jika ada seorang muslim yang dia itu meninggalkan sholat selama hidupnya, tetapi dia mengakui kalau sholat itu wajib, apakah dia keluar dari Islam? Terima kasih. Muslim, muslim bukan sih? Yang meninggalkan sholat ya, status keislamannya itu tidak diakui oleh Nabi. Status keislaman orang yang nggak sholat sama sekali itu tidak diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini bertanya Ustaz, terkait dengan sunnah kita salat di masjid. Itu kan ada di bagaimana Rasul dia kalau ke masjid beliau sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Namun bagi untuk sholat zuhur misalnya Ustaz, itu kan ada sholat qabliyah. Beliau itu kan kalau di redaksi hadisnya beliau sholat qabliyah di rumah. Namun kalau kita lihat keadaan sekarang, banyak dari kita yang melaksanakan sholat qabliyah di masjid. Jadi prioritas kita itu mana Ustaz baiknya? Apakah kita melaksanakan tahiyatul masjid sebagaimana Rasul atau qabliyah untuk mendapat keutamaan itu Ustaz? Terima kasih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang salat sunnah. Afdalu salati ar-rajuli fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang adalah di rumahnya. Maksudnya salat sunnah. Illa al-maktubah, kecuali yang wajib di masjid. Sunnah yang terbaik di rumah. Namun di sana ada salat, ketika seorang datang ke masjid ada salat tahiyatul masjid, ada qabliyah. Mana yang didahulukan? Wallahu a'lam. Seorang ketika datang ke masjid niatkan untuk mengerjakan apa? Mengerjakan qabliyah, kemudian sekaligus niatkan untuk apa? Tahiyatul masjid. Karena intinya kita masuk masjid itu tidak duduk, tidak melakukan aktivitas yang lain kecuali dia langsung sholat. Makanya orang kalau dapat jamaah sudah dimulai gitu ya, kita nggak perlu sholat tahiyatul masjid kan? Karena apa? Kita datang ke masjid langsung sholat. Jadi kalau seandainya kita waktunya misalnya cuma 4 menit gitu atau 5 menit menjelang iqamah, ya sudah kerjakan 2 rakaat apa? Qabliyah, niatkan untuk apa? Tahiyatul masjid. Wallahu a'lam, tidak mengapa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya, bila kita kecapean menunda sholat isya atau ketiduran sholat isya, kemudian bangun waktu azan subuh, itu gimana Ustaz? Apakah kita sholat subuh atau isyanya kita jamak gitu? Terima kasih. Kita kumpulkan. Kalau jamak subuh dengan isya nggak ada. Kalau kita ketiduran sholat isya, bangunnya subuh, mana yang didahulukan? Seandainya kita masih di awal waktu subuh, maka dahulukan sholat isya. Namun kalau seandainya waktu subuhnya sudah mepet, bangunnya ternyata jam 6 kurang, habis waktu subuh jam berapa? 5:30 sudah habis. Terbit jam berapa? 6 kurang 10 ya, waktu habisnya kan segitu kan, berarti kan. Kalau seandainya sekarang sampai waktu terbitnya itu tinggal 5 menit, maka dahulukan subuh, baru nanti setelahnya sholat isya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita isya dulu, otomatis jadi kita ngerjakan 2 sholat tidak di waktunya. Tapi kalau kita dahulukan sholat subuh dulu, berarti yang ketinggalan cuma isya saja.
a'lam bishawab. Apa Ustaz, satu lagi ya? Saya tanya, kan saya tinggal di daerah yang notabene melakukan kunut di sholat subuh. Namun saya jarang melakukannya. Lalu apakah kita harus ngikut atau cuma diem aja kayak gitu Ustaz? Afwan. Sepanjang yang saya ketahui, ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya ikuti, ada yang sebagiannya mengatakan tidak perlu mengikuti. Kalau mau mengikuti tidak mengapa dan tidak sampai kepada tingkatan yang dikatakan sebagai bid'ah seperti itu. Allah alam, sepanjang yang saya ketahui seperti itu. Ikuti. Kalau seandainya memang tidak, ya tidak mengikuti. Sepanjang yang saya ketahui juga tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini Allah Ta'ala mudahkan kita untuk belajar tentang hukum sholat berjamaah. Demikian juga belajar tentang keutamaan sholat berjamaah, yang intinya adalah bagaimana kita memaksimalkan kita hadir berjamaah. Mau mengambil pendapat sunnah muakkadah, silahkan. Tolong dipahami, sunnah bukan untuk ditinggalkan. Tapi anehnya di masyarakat kita, aku berpendapat sunnah. Prakteknya sunnah untuk ditinggalkan. Itu yang ada di masyarakat kita. Silahkan ngambil pendapat itu, tetapi bagaimana kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang sangat ditekankan sekali. Mana bukti kesetiaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini? Kalau kita salat berjamaah aja tidak datang ke masjid. Mana keserupaan antara kita dengan Nabi? Keserupaan rupawi, saudara, anak keserupaan. Ya paling enggak harusnya kita keserupaan dari sisi akidah, keyakinannya, dari sisi apa, ibadah, dari sisi muamalah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, jaga sholat dimanapun kita berada. Sesungguhnya itu adalah amalan yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.